Vidya Kamalindah adalah seorang atlet muda taekwondo yang sedang bersinar terang saat tiba-tiba menghilang 26 November 2015 silam ketika prestasi Vidya berderet di bidang taekwondo hingga membuat orang tuanya bangga. Gadis 21 tahun itu tiba-tiba menghilang. Keluarga langsung membuat laporan pada polisi begitu Vidya tak pulang-pulang. Namun hingga Februari 2016, tak ada kabar sama sekali dari polisi maupun dari Vidya sendiri. Akhirnya, keluarga mengunggah kabar kehilangan tersebut ke media sosial dengan harapan warganet ikut membantu. Mereka khawatir Vidya diculik kelompok Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar yang saat itu memang meresahkan warga di berbagai wilayah. Menurut keluarga, sebelum menghilang, Vidya pamit pada orang tua untuk pergi ke warung internet atau warnet. Setelah pergi, rupanya gadis asal Rancasari, Kota Bandung tersebut tak kunjung kembali hingga kini. Sejak saat itu hingga detik ini, orang tua Vidya terus mencari anak gadis mereka yang jika dihitung usianya sudah 30 tahun saat ini. Kronologinya Vidya izin mau ke warnet di depan Riung Bandung, dan pada saat itu ada yang melihat Vidya ditepak orang dan dibawa pergi. Tapi di situ sempat yang punya warnet itu Pak Ari sempat bilang katanya sempat ribut dan berontak dulu, terus ditepak langsung nurut gitu. Setelah dari warnet itu belum kontaknya tidak aktif, dihubungi tidak aktif kontaknya sampai esok harinya tidak aktif kontaknya, tidak bisa dihubungi. Di saat keluarga bahkan warga sekitar rumah mencari Vidya hingga kini, muncul seorang perempuan yang mengaku sebagai Vidya di media sosial. Perempuan tersebut menunjukkan KTP yang membuktikan bahwa ia adalah benar Vidya Kamalindah, atlet taekwondo berprestasi nasional yang selama ini dicari. Vidya menyanggah semua pernyataan orang tuanya tentang ia menghilang diculik, tentang polisi yang tak banyak membantu, hingga tentang kebahagiaannya sebagai seorang atlet nasional. Vidya menyebut ia pergi dengan kesadaran sendiri setelah mendapatkan kekerasan dari sang ayah. Ia pun pernah dipanggil anggota Polda Jawa Barat untuk dimediasi dengan orang tuanya agar mau kembali. Namun, sepertinya trauma Vidya sejak kecil hingga dewasa sudah terlalu dalam menancap dalam jiwanya. Jujur saya bikin video ini saya takut. Saya benar-benar takut, saya nggak tahu bakal jadi seviral ini. Saya takut kejadian tahun-tahun kemarin terjadi lagi sama kami. Saya takut anak saya lihat ibunya digapain sama mereka, ditarik-tarik. Mana anak saya udah gede sekarang, udah ngerti. Buat teman-teman, kalau saya nggak ada, saya pisah dari suami saya pisah dari anak saya, berarti kalian tahu siapa yang menyebabkannya. Karena berkali-kali mediasi pun kami yang capek, berkali-kali mediasi pun nggak ada titik tengah, karena mereka nggak mau, intinya mereka nggak mau saya bahagia, udah itu intinya. Tolong anak aku mah nggak salah apa-apa, dia mah lahir suci, dia pantas bahagia, aku nggak mau dia kayak aku. Tolong udah stop, ini mah masalah Babe sama aku. Kalau emang Babe nggak suka sama aku minta maaf. Nggak pernah bisa jadi anak yang baik, nggak pernah bisa jadi anak yang diandalkan seperti apa yang Babe bilang selama ini kan. Nggak tahu diuntung, nggak bisa bahagiain orang tua, aku minta maaf banget. Dalam unggahannya itu, Vidya mengaku sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Ia tak ingin lagi kembali ke pelukan orang tuanya karena traumanya yang begitu besar. Vidya menginginkan agar orang tuanya berhenti mencarinya dan berhenti memintanya kembali ke rumah. Vidya ingin orang tuanya tidak lagi mencari-cari cara untuk memulangkan Vidya ke rumah. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Tentang
Ya pemirsa, kasus menghilangnya atlet nasional taekwondo Vidya Kamalinda menjadi menarik setelah kemunculan seorang perempuan yang mengaku sebagai Vidya Kamalinda. Nah, pemirsa, untuk mengungkap sebenarnya bagaimana duduk perkara menghilangnya Vidya, sudah hadir di studio kami orang tua dari Vidya Kamalinda, Ibu Khadijah, dan kuasa hukum keluarga Frandes Iko. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir di studio TV One. Dan pemirsa, kami juga telah berusaha, tim Apa Kabar Indonesia Siang juga telah berusaha untuk menghubungi Vidya, namun yang bersangkutan belum bersedia untuk hadir menyampaikan statementnya kepada kami. Dan kami juga kembali menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir. Bu Khadijah, tadi kan kita sudah lihat bersama ya cuplikan video dari yang mengaku Vidya. Benar nggak Bu itu Vidya? Itu benar, putri kami, Vidya Kamalinda. Oke. Mungkin Ibu ini bisa dijelaskan kronologi awalnya ini seperti apa Ibu? Kronologi awalnya Vidya pada tanggal 26 November 2015 izin pergi ke warnet. Pada saat itu Vidya tidak berapa jam kemudian ditelepon tidak bisa dihubungi gitu, teleponnya Vidya. Itu di waktu itu usianya berapa tahun Bu Vidya? Usianya 20 tahun. 20 tahun. Oke, mungkin artinya sudah cukup dewasa begitu ya. Kalau dari Vidya sendiri memang ini mengungkapkan usianya ketika itu sudah cukup dewasa. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana tanggapannya Bu? Kalau menurut kami sebagai orang tuanya, Vidya tuh sebetulnya belum dewasa karena segala sesuatunya masih sama saya dikerjakan gitu. Bahkan kayak sayur mayur aja dia belum paham. Ya, Bu Khadijah, sebelum Vidya ini meninggalkan rumah, kita kembali lagi ya kronologi awalnya. Ini Ibu tahu nggak dia dekat dengan siapa, teman-temannya? Mungkin Bapak juga bisa bantu menjawab. Gimana Pak? Ya, kami tahu soalnya sebelum Indah pamit untuk ke warnet itu ya, diperkenalkan nama mantan RW kami atau RW siaga ya ke rumah gitu kan, kurang lebih 3 kali diperkenalkan ya. Ya dengan jujur ya, anak kami kan selama ini sibuk di olahraga dan sibuk sekolah ya. Jadi pas kebetulan saat itu menjelang Lebaran, jadi ada waktu kesenggangan untuk istirahat, untuk kumpul sama keluarga. Di situ waktu kosong itu, kesenggangan itu sekali-kali untuk bergabung sama teman-teman latihan taekwondo. Terus itu juga bergabung juga sih itu Yuri Junjungan ikut bergabung membawa murid-murid sekitar 6 murid, sekitar 5 anak-anak itu juga dari teman-teman sepekerjaan atau satu dinas sama Yuri Junjunan. Soalnya dia itu petugas damkar, oknum petugas damkar. Oke, artinya aktivitas dari Vidya ini sendiri sebenarnya diketahui pasti ya oleh Bapak dan Ibu juga ya sebenarnya. Tapi mungkin ada hal-hal yang mencurigakan ketika Widya ini memutuskan untuk pergi dari rumah, atau seperti apa sebelumnya? Mencurigakan kan awal mulanya kan minta izin bahwa biar anak kami memperdalam agama Islam atau mengaji ya. Soalnya merupakan suatu pondasi iman gitu kan. Terus jujur aja emang kami sedikitnya tahu dia ini udah berkeluarga, ada fotokopi KTP gitu kan. Jadi saya ya walaupun udah berkeluarga tapi anak kami kan perempuan ya. Jadi kami berusaha. Ini yang gurunya Ustadznya yang mengajar kepada Vidya ini. Iya, aku Ustadz. Kami udah biasa ya. Jadi akhirnya karena saat itu sampai 2-3 kali minta izin untuk keluar belajar mengaji. Awal mulanya nggak saya kasih kesempatan gitu ya. Akhirnya kasihan, pengen istirahat kumpul sama keluarga gitu kan ya. Terus ketiga kalinya akhirnya diizinin, tapi kami mempunyai permintaan diperbolehkan, tapi tolong sebelum maghrib anak udah ada di rumah. Udah di rumah. Emang waktu pertama minta izin tepat waktu. Tapi setelah berulang kali, kedua kalinya malahan, kedua kalinya mau diajak
Itikaf. Oh, Tadinya sih nggak mau itikaf. ngaji gitu, tapi ternyata udah jam 6 lebih itu belum pulang. Oke. Nah, kami kan curiga kan, jadi bukan curiga lagi, gelisah gitu sebagai orang tua. Karena anak perempuan ya. Harus dikontak, tapi HP nggak aktif. Oke. Terus dikontak setelah kurang lebih jam 10 lebih, hampir jam 11 lah. HP aktif, tapi yang terima Yuri itu ngasih tahu bahwa ini mau diajak mengaji gitu, mau itikaf, kegiatan itikaf gitu. Baik, sekarang kan videonya juga sudah viral. Iya, sudah viral Dan ya. kita juga akan tahu ya Rehana apa tanggapan dari pihak keluarga dari video yang viral tersebut. Tapi setelah segmen yang satu ini, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Tadi kita sempat terjeda ya untuk melakukan lagi dialog. Nanti kita akan terhubung lagi kembali dengan keluarga dari Vidya. Nah, ini kemudian kan viral ya. Ibu juga tadi sudah mengkonfirmasi bahwa yang di video tersebut adalah Vidya. Tapi kemudian ini netizen juga ada yang terbagi nih. Ada yang pro kepada Vidya, ada juga yang pro kepada keluarga. Ini menanggapinya seperti apa? Ya, bagi kami ya itu soal umum atau biasa ya. Walaupun bertolak belakang ya, kami sebagai orang karena berharap untuk bisa ketemu ya, kondisi apapun kami menerima dengan terbuka, dengan senang hati. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan obrolan kita coba nonton dulu cuplikan pernyataan yang disampaikan oleh Vidya ya. Berikut untuk Anda pemirsa. Saya keluar dari rumah atas dasar keinginan saya sendiri yang sudah saya tahan sejak lama sekali. Kenapa saya ingin keluar dari rumah? Karena saya sudah mendapatkan kekerasan oleh bapak saya sejak saya kecil. Kekerasan pertama yang bapak saya lakukan waktu saya umur 5 tahun, saya pernah dijambak, ditendang, diseret oleh bapak saya sendiri. Dan itu berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Itu terjadi karena saya nggak ngerti ya kenapa. Karena beliau punya ambisi yang begitu besar terhadap saya untuk mencari uang. Mungkin karena usaha beliau nggak maju saat itu, mungkin sampai sekarang. Dan karena oleh sebab itu sejak kecil hanya mengandalkan saya. Yang membiayai kami pun ada orang salah satu pengurus taekwondo yang tinggal di rumah kami, orang asing yang bahkan bukan muhrim buat saya, tinggal di rumah kami. Itulah yang membiayai hidup kami selama ini. Mungkin kalian juga tahu ya teman-teman saya. Oke Pak, kita sudah dengarkan bersama ya, tadi disebutkan ada kekerasan dan lain sebagainya. Bapak tanggapannya seperti apa? Ya, kalau tanggapan kami ya boleh dibilang mungkin saya nggak bisa ngasih jawaban sekarang ya, terkecuali di tempat-tempat tertentu. Mudah-mudahan dengan dikasih pertolongan, kesempatan untuk tayangan di TV One ini, pertama-tama mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada berkelanjutan dengan adanya bantuan dari polisi aparat negara. Akhirnya kita ada acara istilahnya persidangan, acara persidangan ya. Nah, mungkin kami juga mempunyai sedikit bukti berupa ya cukup otentik karena berupa tertulis bahkan di atas meterai. Berarti tadi sedikit ini Pak untuk menjelaskan juga ya, KDRT tersebut ini tidak benar adanya Pak? Coba begini aja ya, kita sebagai orang tua, mana yang orang tua nggak sayang sama anak ya. Nah, pertama saat itu kan penjelasan tadi kan sekitar umur 5 tahun ya. Saya kayaknya baru, kalau 5 tahun baru punya anak satu, lagi sayang-sayangnya, bahkan mamahnya sampai iri gitu ya, karena sayangnya ke anak, perhatian ke anak, sangat sayang. Ya. Artinya pernyataan dia bahwa ada kekerasan dalam rumah tangga ini tidak benar ya Pak? Ya boleh dibilang mungkin umpama benar pun kan
didik anak ya. Mungkin nggak sampai sesadis itu. Bukan dalam artian mau melakukan kekerasan pada itu. anak. Mendidik ya, berarti hanya mendidik begitu ya sifatnya. Baik. Kalau Pak Frandes sejauh ini kan mengikuti bagaimana perkembangan dari pihak keluarga, ini bagaimana Pak? Iya, memang dari sisi hukumnya keluarga ini menduga ada peristiwa pidana di mana anaknya yang tadinya ceria, anaknya yang nurut, kok tiba-tiba tanpa izin ya Bu ya, kalau bisa dibilang istilahnya kabur mungkin ya Bu ya, kabur terus nggak pulang-pulang. Itu di kejadian di 26 November 2015. Nah kemudian keluarga terus mencari sehingga keluarga berpikir ini ada yang bawa gitu loh. Sehingga kita bikin laporan polisi di waktu itu di Polda Jabar di tanggal 12 Januari 2016, kurang lebih 1 bulan setelah Vidya kabur, dengan laporan penculikan. Nah, seiring berjalan waktu, polisi waktu itu mulai bekerja. Kami juga sudah beberapa kali ya Pak ya diperiksa, Bapak Ibu juga diminta keterangan. Nah kemudian di tanggal 4 Februari ya, 4 Februari 2016 bikin laporan lagi di Polsek Rancasari, karena pada saat itu kita juga belum ada perkembangan sehingga kurang puas gitu keluarga. Melaporkanlah kembali di Polsek. Nah setelah laporan Polsek itu tanggal 5 sempat ada pertemuan sama Dengan suaminya juga. Dan dengan Vidyanya juga. Oh, nggak dengan Vidya. Oh tidak ya? Enggak, tanggal 5. Tanggal 4-nya sore harinya ngontak ke kami. Kontak dulu. Perjanjian. Setelah laporan di Polsek tanggal 4 si suaminya ini mengontak Pak Hindarto. Nah, di situ ada lah yang tadi disampaikan Vidya juga, yang tentunya bertolak belakang gitu keterangan Vidya tadi dengan yang sebenarnya faktanya memang ada ya Pak ya. Sehingga disetujui, terjadilah pertemuan di Metro ya, Metro di Metro di Kota Bandung. Bertemulah dengan suaminya. Nah kemudian pada saat itu kita udah bawa polisi juga ya, udah bawa polisi langsung ditangkap. Nah dibawa. Terus ditanya Vidyanya di mana. Nah, Vidyanya ternyata di suatu tempat di Kota Bandung juga. Nah, kemudian dijemput. Vidya dijemput, bertemulah ibu bapak untuk pertama kali setelah kabur dari rumah. Setelah pertemuan itu, kabur, hilang. Ya hilang. Hilang. Kalau kabur sih sebetulnya nggak ada, kita tuh nggak pernah ada masalah. Oh iya betul Ibu. Jadi pergi tanpa izin ya Bu ya mungkin. Nah kemudian dibawalah ke Polda, karena kita laporan pertama kan di Polda. Karena waktu itu ada polisi juga ya, langsung dibawa Polda, dimediasi di Polda. Nah, ini yang bikin kami terkejut juga. Tiba-tiba ada orang yang mungkin dihubungi oleh suaminya, datang ke Polda, membawa surat nikah, gitu. Yang ada ternyata pihak lain ya, dari sini begitu ya, suaminya. Iya, kami menduga itu dihubungi oleh suaminya. Gitu, karena kan kontaknya nggak ada ke orang tua gitu, sama sekali kan Vidya setelah itu nggak ada kabar. Tiba-tiba ada yang datang ke sana ke Polda membawa surat nikah. Surat nikahnya kebetulan di Rawalumbu, Kota Bekasi. Nah, dengan adanya surat nikah, akhirnya polisi pada saat itu ya disuruh pulang karena dianggapnya ini kan suami istri. Gitu loh. Jadi tidak ada pelanggaran hukum. Menurut penyidik pada saat itu gitu, karena padahal kalau kami melihat dari kuasa hukum Pak Hindarto dan Ibu, ini kan terjadinya pernikahan ini layaknya pernikahan, lazimnya suatu pernikahan itu kan harus ada izin dulu. Belum kita bicara dokumentasi, administrasi, pasti kan ada izin ke kelurahan untuk mengurus NA gitu atau ke kecamatan. Nah, kok tiba-tiba muncul buku nikah yang dari Bekasi gitu loh. Nah, ini kan harusnya ada peristiwa di situ. Kenapa? Ya kita menyayangkan juga gitu loh. Harusnya dimediasi dulu di situ.
pada saat itu ini gitu. mungkin kita akan ditahan dulu ya, terutama ini dari pihak keluarga ini seperti apa nih tanggapannya, dan juga kan kalau tadi kita lihat ya adanya ancaman dari Vidya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialognya pemirsa, usai jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ini sangat suka datang ke dukun. Setiap saya mau tanding, saya dibawa ke dukun, dijampe-jampe, diminta air doa, mandi bunga, dan itu dilakukan setiap saya mau bertanding. Sampai kadang saya bingung gitu, kenapa harus kayak gini. Tapi kenapa saya yang dituduh ditepuk? Padahal di sini nggak ada penepukan apapun, nggak ada yang bawa ke mobil. Saya pergi bawa barang-barang itu atas kedasar keinginan saya, karena saat itu usia saya sudah 21 tahun. Saya merasa saya bisa memilih hidup saya sendiri. Kenapa saya berani? Karena saya sudah merasa lelah selama bertahun-tahun. Saya merasa saya punya hak atas hidup saya sendiri. Saya, walaupun mereka bilang, kamu harus bersyukur sudah dipelihara oleh kami ya. Siapa sih yang mau dilahirin di dunia sebenarnya? Sampai saya waktu itu terbang ke Riau juga karena keinginan ambisi mereka supaya saya harus ikut PON waktu itu. Tapi ya karena pokoknya setiap saya kalah itu saya pasti dapat tekanan fisik, verbal dari bapak saya, dan bingung saat itu saya mau speak up, mau cerita ke siapa. Mungkin karena nggak akan mungkin ada yang percaya ya sama anak, karena semua orang anggap bahwa orang tua itu selalu benar kan. Oke, pemirsa, kami ajak Anda berdialog kembali bersama dengan keluarga dari Vidya. Ibu, kita sudah tonton kembali ya, menyaksikan kembali pernyataan dari Vidya. Gimana tanggapannya, Bu? Yang tanggapan yang mana, yang barusan? Iya, yang tadi, Bu. Tadi dia mengatakan bahwa mandi bunga, sebelum bertanding harus ya. mandi bunga, ada persiapan-persiapan dari pihak keluarga. Ini bagaimana sih, Bu? Ya, kalau mandi bunga, kami sebagai orang tua ingin yang terbaik, akhirnya ngasih doa lah ya, ngasih doa, terus bahkan seandainya kalah ya tadi ya, seandainya kalah gitu ya. Kebetulan kami kan pernah jadi atlet, jadi tahu cara bertanding gitu kan, kekurangannya apa dikasih tahu, tekniknya harus begini-begini gitu. Sebetulnya nggak ada sama sekali tuh orang sayang sama anak. Tapi silakan aja kalau emang bisa ditanyakan sama teman-temannya. Soalnya setiap latihan, setiap apa bapaknya yang nganter. Makanya tidak sesuai apa yang dibicarakan oleh Itu bagian Vidya. dari bentuk dukungan dari keluarga begitu ya. Oke, kalau dari kuasa hukum dari pihak keluarga sendiri melihatnya bagaimana, Pak? Oke. Jadi kalau yang video terakhir terkait klarifikasinya Vidya, itu keluarga lebih fokus saat ini. Anggaplah kalau memang itu benar ya Pak ya, anggaplah juga benar itu. Yang paling penting poinnya, keluarga sangat berharap Vidya ini kembali kepada orang tua. Orang tua membuka diri, kemudian hidup seperti normal layaknya, lazimnya gitu. Jadi orang tua juga terima keadaan Vidya sudah mempunyai anak, sudah punya suami, seperti normal aja, hidup seperti normal, seperti biasa gitu. Itu juga sesuai perjanjian, Pak. Iya. Sesuai perjanjian Yuri. Jadi kita kalau nengok gitu ya, tidak dipermasalahkan, tapi ternyata pindah gitu. Oke, baik. Bu Dija, ini juga mungkin untuk meluruskan sekali lagi ya, benarkah ini Ibu tidak menerima anak dari Vidya, atau mungkin sekarang ini menjadi cucu Ibu, atau seperti apa, Bu? Alhamdulillah, anak maksudnya Cucunya. tidak mau menerima. Ada pernyataan seperti ibu itu dari pihak keluarga ini tidak menerima suami dan juga cucunya. Ya, Sebetulnya gini, ya mohon maaf, sebetulnya gini, kalau misalkan punya anak ya pasti diterima, tapi saya nggak tahu dia udah punya anak belum ya kan Pak, Bu, ya. Artinya emang nggak ada komunikasi dari Vidya juga kepada pihak keluarga. Kita tahu bahwa Vidya itu udah punya anak, saya tidak tahu gitu. Kalau memang punya anak ya alhamdulillah kita terima aja. Bahkan kita waktu pada saat ketemu di Ranca Ekek itu, kalau misalkan tidak pindah pasti kita sering bersilaturahmi, tapi ternyata ya itu dibawa, tidak ada terakhir kosong. kali berkomunikasi ini kapan, Bu? Terakhir kali
terakhir Komunikasi langsung ya, Bu, Iya. bukan dari pihak kedua atau ketiga. Iya, ataupun dari telepon gitu. Langsung bertemu begitu, Bu. di Disduk Capil terakhir, Itu tahun ya berapa, Bu? 2019. 2019 Iya. itu terakhir ketemu Ya, ya, tanggal Bu? tanggal apa ya, tanggal 18 Januari 2019. Oke. Ada pemaksaan nggak, Bu, dari Ibu dan juga Bapak agar Mbak Vidya ini untuk kembali pulang? Maksudnya Ya. pemaksaan, dipaksa gitu. Iya. Karena ada pernyataan juga dari kita kan sempat Menghubungi ya. menghubungi kepada pihak dari Mbak Vidya ya, dan dia menyatakan bahwa dia takut. Dia Iya. takut untuk kembali ke keluarga karena ada ancaman-ancaman dari pihak keluarga. Ini tanggapannya gimana, Bu? Bapak? Justru sebaliknya kalau mengenai ancaman itu, kita kalau dari mana-mana, misalkan kita ketemu orang tuanya, langsung ancaman itu banyak. Di AP gitu, di HP saya tuh banyak. Waktu di KUA Rawalumbu juga kita setelah dari situ baru 10 menit, seperempat jam lah di tol, udah banyak ancaman. Itu ancamannya dari suaminya. Kurang tahu, pokoknya itu ya. ancaman aja. Baik. Berbentuk WA gitu. Baik, Ibu Bapak, jikalau saat ini Mbak Vidya sedang menonton, apa sebetulnya yang ingin disampaikan? Ya pulang. Dari hati yang paling terdalam Ya. ini, apa mungkin Bu yang ingin disampaikan? Saya harap kakak pulang ya, Kak. Mama udah kangen, udah rindu, Kak. Kak, apapun kakak yang bicarakan, Mama tidak akan bicara apa-apa. Kakak, Mama lebih tahu bahwa kakak itu ada tekanan. Ada tekanan. Mama tahu persis siapa anak saya. Anak saya tuh siapa, saya tahu persis. Cuma itu yang saya bisa sampaikan untuk kakak pulang ya, Kak. Mama kangen. Kalau Bapak barangkali Ya sama seperti ibunya, seperti mamahnya, kalau bisa secepatnya pulang dan jangan khawatir, walaupun kondisi seperti apapun kami siap menerima. Ada hal-hal yang dirindukan tidak, Pak? Mungkin Bu? kan kalau kata orang anak perempuan itu cinta pertamanya kan seorang Kepada ayah, ayahnya, sosok betul. ayah gitu. Betul. Kalau Bapak sendiri bagaimana, Pak? Ya sangat dekat karena sayangnya ya, apalagi anak pertama ya kan terbukti kan sekolah bisa dibilang di atas rata-rata ya, terus prestasi olahraga boleh dibilang di atas rata-rata itu kan, itu hasilnya karena orang tua sayang sama anak, anak juga sayang sama orang tua, sama-sama berjalan, tapi dengan perjalanan waktu ternyata mungkin nemuin orang yang kurang pas mungkin gitu. Intinya mah kita tuh tidak pernah ada masalah gitu. Kalau ada masalah mungkin saya akui terakhir Masalah itu ada ngaji. masalah ya. Jadi masalah awalnya kami karena berapa kali minta izin untuk mengaji gitu ya. Kami pertama ngasih kesempatan asalkan sebelum maghrib udah ada di rumah gitu. Itu pertama. Keduanya udah karena kedua kalinya minta izin lagi, ternyata lebih ngelewatin perjanjian. Jadi udah lebih dari jam 7 bahkan jam 9, 10 lebih baru HP bisa dihubungin. Di situ baru minta izin mau itikaf. Jadi di situ mungkin ya orang tuh anggapan karena si pinternya pelaku ya. Jadi itu orang tua gimana itu suruh ngaji untuk kebaikan kok dilarang itu. Mungkin terus ada perbedaan dari situ. Ya, kita juga tentunya tidak ingin ini menjadi panjang lebar kemana-mana, iya, begitu menjadi meluas ya. Terakhir kita mungkin ke Pak Frandes. Pak Frandes, mungkin ada rencana jalan hukum yang ingin diambil, seperti apa Pak Frandes? Baik. Sekalian juga kami menghimbau kepada mungkin Vidya atau suaminya juga nonton. Tolong dengarlah apa yang jadi harapan orang tua gitu. Karena terlepas kemarin sakit ya Pak ya, mungkin luka gitu. Tapi orang tua juga sudah memaafkan gitu, sudah terbuka. Nah, terkait langkah hukum, kami akan pertimbangkan nanti tergantung sikapnya Pihak dari dari suaminya ya. Ya. Pada intinya kita tetap sama ya sama keluarga, berharap dia pulang layaknya hidup lazimnya gitu aja, normal-normal aja gitu.
Oke, baik. Terima kasih Ya, terima kasih banyak Ibu Bapak Tentunya sudah kita bersama-sama ini ya. Betul sekali, berharap ya. agar Bapak Ibu dan keluarga bisa berkumpul kembali dengan Mbak Vidya. Terlebih ini kan bulan suci Ramadan ya. Semoga tali silaturahmi antara Bapak dan juga Mbak Vidya ini bisa terjalin kembali. Amin. Kita tentunya berharap apa yang terbaik untuk keluarga dan juga untuk Vidya seperti apa. Terima kasih, terima kasih kembali, juga Ibu, sudah Ibu bergabung Bapak bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya.